Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Jumat 16 September 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Daniel 5 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku itu akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang dan menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permasyuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsyazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema yang menghina dihina. Tindakan Belsyazar memerintahkan orang untuk mengambil barang-barang perkakas emas dan perak milik bait suci orang Yahudi untuk dipakai saat minum-minum anggur secara bersama-sama dengan para pembesarnya. Para istri dan para gundik itu sungguh usaha untuk menghina dan merendahkan Allah. Apalagi saat itu dipakai sambil memuji-muji dewanya.
Itu usaha yang sungguh keji untuk menghina dan merendahkan Allah, menganggapnya tidak berarti atau tidak berkuasa sama sekali. Tindakannya bukan hanya membuatnya berdosa di hadapan Allah, tetapi juga mengajak yang lain berbuat dosa, menentang Tuhan yang hidup. Tentu perbuatan jahatnya di mata Tuhan bukan hanya itu, melainkan itu menjadi puncak kejahatan yang dilakukan terhadap Allah. Karena itulah Allah bertindak memberitahukan apa yang akan dialami akibat perbuatan jahat itu melalui tulisan di dinding. Memang kita tak langsung dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan tahu siapa kita dan apa yang kita lakukan. Tentu setiap tindakan menentang Tuhan pasti menerima akibatnya, apalagi bila tindakan itu dilakukan dengan sengaja dan secara terencana. Seperti yang dilakukan Belsyazar yang bermuara pada menghinakan Tuhan di hadapan orang banyak dan di hadapan dewa-dewanya yang sesungguhnya tidak berarti dan tidak mampu berbuat apa-apa. Memang disebut bahwa Belsyazar sedang mabuk, tetapi mabuknya itu juga direncanakan sehingga tindakan kejahatan terhadap Tuhan itu juga sudah direncanakannya. Siapa yang mampu menghina Tuhan? Bukankah Dia penguasa atas segalanya? Itulah yang ditunjukkan melalui tulisan di dinding yang merupakan pengumuman tindakan Tuhan atas kerajaan Babel dan rajanya. Janganlah anggap enteng terhadap Tuhan. Hormatilah Tuhan sebagaimana seharusnya. Perbuatan Raja Belsyazar menjadi pelajaran bagi kita agar selalu menghormati Tuhan dan pekerjaannya. Doa pagi ini, Tuhan, sadarkanlah kami apa yang ada pada kami adalah pemberian-Mu untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.